Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat budidaya maggot dan lalat BASF semuanya, apa kabar teman-teman hari ini? Nah teman-teman, berhubung banyak sekali pertanyaan ya seputar masalah-masalah baby maggot, bahkan saya sampai saat ini membuat video tips dan trik maupun tutorial itu sampai kelupaan ya masalah yang umum pada baby maggot. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman yang udah berpengalaman budidaya bisa skip video ini ya, atau silahkan tonton video saya yang lain, karena video ini memang dibuat untuk teman-teman yang masih tahap belajar pertama kali teman-teman ya, biar kita semua bisa mengerti solusi dari setiap masalah. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, buat yang baru nemu channel ini tolong dibantu subscribe dulu ya, biar saya semakin bersemangat membuat konten yang mengedukasi ataupun solusi-solusi yang teman-teman hadapi semua. Nah teman-teman, di sini sudah saya siapkan dua media, yaitu media kering serta media basah, karena ada teman-teman yang bertanya seperti halnya pertanyaan, Mas gimana cara ngatasi baby maggot yang diserang semut? Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada lagi, Mas kok baby maggot umur 4 hari menjelang udah kelihatan besar maunya keluar biopon terus? Nah seperti itu. Tentunya media yang kita gunakan juga tidak sama teman-teman ya. Ada yang menggunakan media kering seperti kohe, seperti dedak, itu media kering. Kemudian seperti buah-buahan ini untuk namanya media basah ya, mereka memiliki kandungan air buah-buahan itu teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama masalah yang ditimbulkan dari baby maggot ketika mereka belum lama menetas ya, biasanya umur 3, 4, 5 hari itu, jika menggunakan media kering itu rawan diserang semut. Jadi solusinya teman-teman ya, nah ini saya simulasikan sebagai media kering teman-teman ya, media kering yang dimana di dalam ini masih ada sebagian kecil baby maggot teman-teman. Biasanya masalah yang timbul dalam media kering ini, pertama diserang semut. Umur 4-5 hari itu biasanya senang sekali ya. Tapi kalau tempatnya aman, yang jauh dari semut ya saya rasa aman juga ya. Misalnya di atas meja yang bawahnya kaki-kakinya menggunakan minyak atau air ya. Solusinya gampang teman-teman ya. Teman-teman tinggal berikan kapur ajaib di sekeliling baskom ataupun biopon teman-teman, itu dijamin semutnya nggak bakal naik lagi ya. Tetapi teman-teman ya, untuk penggunaan kapur ajaib itu sebaiknya berhati-hati ya, jangan sampai bagian yang dalam ini terkena kapur ajaib. Karena saya sudah membuktikan baby maggot itu bisa mati jika terkena kapur ajaib. Bahkan maggot-maggot yang sudah dewasa itu bisa mati teman-teman. Nah masalah yang kedua adalah cicak teman-teman ya. Untuk itu sebaiknya teman-teman ya, jika ingin menetaskan telur maggot BASF, telur lalat BASF, sebaiknya teman-teman menutupi bagian atasnya menggunakan waring ya, seperti halnya ini. Terus teman-teman berikan tali sekelilingnya ini agar cicak tidak bisa masuk. Kalau perlu didobel 2 kali ya, karena cicak itu teman-teman ya, walaupun satu cicak itu makan baby maggot tidak banyak ya, katakanlah demikian, tetapi jika teman-teman di situ ada telur lalat BASF nya, itu untuk 2 gram bisa habis dalam sekejap oleh satu cicak ya. Masalah yang ditimbulkan di media kering salah satunya adalah mungkin teman-teman pemula itu bingung ya, baby maggotnya ini tak tutupin lah biar nggak dimakan ayam atau biar nggak dimakan predator lain seperti cicak tadi teman-teman. Nah biasanya teman-teman, saya dulu demikian juga ya. Kemudian teman-teman lakukan penutupan biopon ataupun baskom teman-teman menggunakan triplex seperti ini. Ini tidak baik dilakukan teman-teman ya, karena nantinya bahkan jika di dalam itu terdapat baby maggot yang cukup padat, katakanlah telur 5 gram dalam satu baskom ini, dijamin kurang dari 1 jam semua baby maggotnya itu setengahnya lebih bahkan keluar dari biopon atau media pakan teman-teman. Karena apa? Karena biasanya ketika ditutup menggunakan triplex seperti ini, maka bagian dalam biopon ataupun baskom teman-teman itu nanti akan panas ya, akan terasa panas dan menguap. Itu bisa dipastikan menguap di sekelilingnya ini akan berkeringat, sehingga mereka akan keluar dari biopon teman-teman ya. Itu bisa dicoba ya, kalau tidak percaya mereka akan keluar, mungkin kalau tidak segera dibuka semuanya akan keluar teman-teman. Sekarang kita pindah ke media becek atau media buah-buahan. Inilah teman-teman ya, kita itu tidak sama ya. Ada yang menggunakan media kering seperti dedak yang difermentasi atau bahkan dedak yang dicampur dengan ampas tahu, dan ada juga yang menggunakan media buah. Itu tergantung ketersediaan pakan teman-teman di daerah teman-teman ya, yang paling banyak itu apa, sehingga nanti kedepannya teman-teman nggak kebingungan cari media pakan.
Nah teman-teman, kalau banyak sekali ya yang nanya ke saya, Mas kalau buahnya difermentasi gimana? Nah kalau menurut saya teman-teman ya, mungkin bagus buah difermentasi untuk pakan baby maggot atau maggot, tapi menurut saya itu terlalu memakan waktu. Banyak sekali teman-teman ya yang tanya di channel saya, Mas kalau buahnya difermentasi itu gimana? Itu banyak sekali. Nah itu mungkin teman-teman karena awal videonya menonton video yang menggunakan fermentasi dan selalu fermentasi, pengennya seperti itu teman-teman ya, yang sangat wajar sekali teman-teman ya, karena teman-teman juga belum tahu tekniknya. Jadi fermentasi itu sebenarnya teman-teman ya, di awal-awal budidaya maggot BSF itu fermentasi hanya digunakan sebagai pancingan lalat BSF liar teman-teman ya. Dedak yang difermentasi itu nanti akan menimbulkan aroma seperti aroma tape teman-teman ya. Kalau menurut saya bukan seperti roti panggang, tapi seperti mirip aroma tape. Nah untuk itu begitu pula ini teman-teman ya, buah-buahan ini jangan salah, ini ketika mereka mendekati busuk bahkan aromanya mirip tape, mirip fermentasi. Seperti halnya nanas ini ya, ini aromanya enak sekali ini. Dalam kondisi seperti ini yang teman-teman lihat ini, enak-enaknya aroma ini ya, kayak fermentasi tape juga di sini ya. Nah teman-teman, itulah tadi ya sedikit pengetahuan, yaitu kalau buahnya difermentasi gimana Mas. Jadi kalau menurut saya itu buang-buang waktu. Kenapa buang-buang waktu? Karena kalau teman-teman mau budidaya itu otomatis kejar produksi maggot yang banyak ya. Jadi kita nggak ada waktu mau fermentasi terus. Lagi pula kalau untuk dedak fermentasi itu biasanya dalam 2-3 hari itu sudah terlihat mengering ya. Terus maggotnya makan apa? Nanti maggotnya kerdil dan ujung-ujungnya mati. Sesuai dengan pertanyaan salah satu temen yang komentar di video lain, Mas kok baby maggot saya menggunakan media basah buah-buahan kok maunya keluar dari biopon terus. Nah teman-teman ya, kalau media kering seperti tadi ya sudah saya jelaskan. Nah kalau media basah, kalau mereka naik seperti ini teman-teman bisa lihat ya, ini kategori naik di pinggir ini ya, banyak sekali ya. Ini tidak masalah teman-teman ya kalau naiknya seperti ini. Nah, itu mereka menempel di sekeliling baskom ataupun biopon teman-teman. Kalau naiknya baby maggot seperti ini tidak masalah, mereka tidak akan mati ya. Jadi mereka nanti kalau sudah mengering area pinggirnya ini karena area pinggirnya juga masih basah terkena maggot-maggot yang berjalan ya. Kalau sudah mengering mereka nanti akan turun sendiri teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tidak sabaran pengennya menurunkan baby maggot, silakan teman-teman gunakan irisan buah atau irisan pakannya ya, untuk menyingkirkan mereka dari pinggir-pinggir wadah ataupun biopon teman-teman. Nah mungkin sedikit nggak kelihatan ya, di sini saya akan simulasikan menggunakan irisan pepaya teman-teman ya, untuk menyingkirkan baby maggot ini yang menempel di pinggir biopon teman-teman semua. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa singkirkan seperti ini. Nah ini mereka tidak akan mati ya. Jadi kalau bisa jangan menggunakan kayu ataupun benda keras ya, mereka bisa mati nantinya. Baby maggot ini adalah fase dimana fase bandel-bandelnya maggot teman-teman. Kebanyakan mereka itu maunya keluar dari biopon terus. Nah kalau mereka manjat ini bukan berarti mereka mau keluar teman-teman ya, mereka sebenarnya sangat nyaman. Nanti ketika mereka butuh makan mereka akan turun lagi ya. Nah teman-teman, ketika mereka benar-benar keluar di media becek ya, seperti halnya ini saya katakan di sini biopon ya, mereka keluar terus sampai ke atas ini, itu menandakan teman-teman ya, baik di media kering ataupun media basah, ketika mereka memanjat tetapi media pakannya cukup, mereka itu berarti terlalu padat. Berarti teman-teman dalam satu wadah ini baby maggotnya terlalu padat ya. Ketika pakannya kok sudah cukup, mereka maunya manjat keluar hingga sampai ke sini. Jadi solusinya pisahkan mereka ke biopon lain teman-teman ya, atau ke wadah yang lain. Tapi sebelumnya teman-teman ya, anehnya baby maggot seperti ini ya, kalau media kering seperti dedak ya dan ampas tahu ataupun dedak yang difermentasi, mereka akan sangat nyaman di dalam media kering yang bertekstur mamel, saya katakan demikian ya. Jangan terlalu kering, kalau terlalu kering mereka lama sekali besar dan nanti bisa mati. Mereka
tidak akan nyaman ketika kondisi biobon ini basah jika itu media kering ya. Untuk itu dibuat teksturnya agar mamel. Kalau seperti dedak, kalau mereka keluar di situ terlihat basah ya, pakainya silahkan taburi dedak lagi ya, seperti itu. Tapi kalau untuk media yang basah sendiri teman-teman, ketika mereka ingin keluar, teman-teman jangan berikan dedak ya. Di situ kalau untuk media basah seperti buah-buahan ini, harap teman-teman tidak memberikan dedak biar mereka tidak basah, nggak usah ya. Karena basahnya media buah tidak akan membuat mereka mati ya, ataupun tidak akan mengganggu mereka teman-teman ya. Jadi biarkan saja beceknya buah, basahnya buah ini akan membuat mereka semakin sehat ya. Semakin becek semakin sehat teman-teman kalau untuk media yang awalnya memang becek. Jadi tidak usah ditambahkan dedak karena nanti akan semakin lengket teman-teman ya. Semakin lengket baby-baby maggotnya. Nah kalau untuk media basah ya itu tadi ya. Kalau mereka keluar bahkan sampai ke sini, itu berarti menandakan biobon teman-teman ini terlalu padat. Nah itulah tadi teman-teman ya yang dapat saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu dan nyalakan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.